Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM B2406562, dengan materi asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Yang pertama, pemilihan jenis kelamin anak. Kedua, vagina birth after cesarean. Ketiga, persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. 4. Perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus. 5. Promosi kenormalan pada ibu kebutuhan khusus. 6. Asuhan pada perempuan berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Budaya selalu melahirkan ketegangan dalam masyarakat serta bisa saja menjadi penentu bagi kemajuan dan kemunduran masyarakat, baik dari aspek ekonomi, perilaku, dilihat dari kesehatannya. Budaya tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi selalu ada stimulasi sehingga menyebabkan terbentuknya suatu budaya dan mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Kecenderungan suatu pola budaya yang sudah terbentuk akan menentukan setiap aktivitas yang terkandung pada setiap individu. A. Pemilihan jenis kelamin anak. Setiap manusia dalam Islam, laki-laki dan perempuan tentunya memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hakikat dan tujuan fungsi serta peran manusia diciptakan. Peran gender dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dalam ilmu sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri khas yang berkaitan dengan peran identitas sosial dan dalam bermasyarakat, sehingga mengenal maskulin dan feminitas dalam konteks budaya dan pengelompokan dalam ilmu bahasa atau linguistik. Kemudian mitos-mitos terkait dengan jenis kelamin dalam kandungan. Jenis kelamin laki-laki, perut terlihat runcing ke depan, lebih menyukai daging, makanan yang asin dan gurih. Ketiga, gerakan janin sangat aktif. Perbedaan terhadap jenis kelamin perempuan, perut terlihat melebar ke samping, janin di perut condong ke bawah, dan gerakan janin lambat. Persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Yang pertama, pilih konsultan kesehatan yang mengetahui disabilitas pasien. Kedua, sertakan asisten rumah tangga yang terampil. Ketiga, periksa keadaan rumah sakit atau kondisi tempat melahirkan. Keempat, pastikan ada pendamping dari pasangan atau keluarga. Kelima, persiapkan teknik khusus saat menyandang disabilitas memberikan ASI kepada bayi. Kemudian, pola asuh anak bagi perempuan penyandang disabilitas. Yang pertama, pola asuh atau otoritatif parenting atau pola asuh demokrasi. Kedua, pola asuh autoritarian parenting atau pola asuh otoriter. Kemudian ketiga, pola asuh permisif parenting style atau pola asuh permisif. Kemudian asuhan pada perempuan yang dapat diberikan, menciptakan lingkungan terapeutik, menggali permasalahan pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada, memberi aktivitas, kemudian melibatkan keluarga lain dalam proses perawatan. Kesimpulan, dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus, para pendamping memerlukan pengetahuan tentang anak-anak tersebut, keterampilan mengasuh dan melayaninya. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat dorongan, tuntutan, dan praktek keagamaan, budaya, atau cultural diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, dan secara historis bangsa Indonesia memang berangkat dari keanekaragaman budaya. Dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, para pendamping memerlukan pengetahuan tentang anak-anak tersebut, keterampilan pengasuh dan melayaninya. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat dorongan, tuntutan, dan praktek langsung secara bertahap. Potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus akan tumbuh kembang seiring dengan keberhasilan peran pendamping dalam memahami dan memupuk potensi anak-anak tersebut. Anak baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Terima kasih Allah.